Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dianti dengan NIM 2281040084. Nah, di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah micro teaching saya, yaitu memperkenalkan suatu model pembelajaran yang menarik dan seru untuk pembelajaran di kelas. Kali ini saya akan menyampaikan model pembelajaran yaitu Number Hit Together atau biasa disingkat dengan NHT. Oke teman-teman, yuk mari kita simak apa itu dari model pembelajaran Number Hit Together, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, serta apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari model ini. Model pembelajaran Number Hit Together merupakan suatu model pembelajaran kooperatif di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil lalu diberi nomor. Kemudian siswa berdiskusi bersama untuk menjawab suatu pertanyaan. Setelah itu, guru memanggil siswa secara acak dan siswa yang mendapatkan nomor itu mewakili kelompoknya untuk menjawab. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah dari model pembelajaran Number Hit Together? Yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok dan diberikan nomor. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan atau soal. Yang ketiga, siswa kemudian berdiskusi bersama kelompoknya. Yang keempat, kemudian guru memanggil siswa dengan nomor secara acak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu siswa dengan nomor itu maju untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompoknya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari model NHT ini, kelebihannya itu yang pertama, semua siswa aktif dan siap menjawab. Yang kedua, melatih kerjasama dan tanggung jawab. Yang ketiga, menghindari dominasi siswa tertentu. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman lewat diskusi. Kekurangan dari model pembelajaran Number Hit Together, yang pertama, perlu waktu lebih lama untuk mempersiapkan penerapan dari model Number Hit Together ini. Yang kedua, perlu pengelolaan kelas yang baik. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua materi pelajaran. Yang terakhir, keempat, siswa yang pasif akan kesulitan saat dipanggil. Yuk teman-teman, mari kita lihat bagaimana proses penerapan model pembelajaran Number Hit Together ketika di kelas. Assalamualaikum. Gimana? Udah pada sarapan? Belum? Ya sudah, nanti ya setelah mata pelajaran Ibu bisa istirahat. Waduh. Oke, gimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, baik Ibu. Iya ya, baik, alhamdulillah. Gimana? Ini hadir semua atau ada yang nggak berangkat? Hadir. Mantap. KM bisa pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Jadi, sesuai pada pertemuan kita sebelumnya, yang minggu kemarin kan kita ngebahas tentang cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Materi yang akan kita sampaikan atau Ibu sampaikan kali ini tidak jauh dari materi yang Ibu sampaikan sebelumnya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Nah, sebelum ke lanjut ya, Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu gitu, apa sih bentuk yang emang budaya di Indonesia? Iya, yang di belakang kita apa? Pesantren. Oke, ada lagi? Yang tahu? Pondok. Oke. Ada lagi?
kebetulan GCR-nya kalau Selasa khusus. Oke, dicukupkan. Yang teman-teman ini benar ya bahwa bentuk dari adanya budaya Islam di Indonesia ini benar antara tadi pesantren, pondok, masjid yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Indonesia ini kan merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan sejarah panjang interaksi antar peradaban. Nah, contohnya ini kan pengaruh budaya yang paling signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia adalah masuknya agama Islam. Sebelumnya kan masuknya agama Islam itu kan ada dari perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik. Nah, apa sih gitu kan? Kenapa kita harus mempelajari materi ini gitu? Jadi tujuan dari mengapa Ibu menyampaikan materi mengenai bentuk dari pengaruh budaya terhadap agama Islam yang ada di Indonesia. Oke. Jadi ada beberapa aspek yang dilihat dari pertama perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Di antaranya ada pertumbuhan kota pesisir seperti Banten, Makassar gitu kan. Terus ada pertumbuhan jumlah penduduk yang dimana terjadi migrasi besar-besaran dari dan ke luar negeri. Terus ada pemanfaatan lahan, aktivitas penduduk dan perdagangan mendorong perubahan fungsi lain. Terus ada migrasi internasional, penduduk dari Asia Timur, Barat, Eropa datang ke Indonesia. Entah mereka itu untuk berdagang atau mungkin melakukan pernikahan dengan orang Indonesia. Oke, perubahan masyarakat berikutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Terjadi kayak perubahan, mungkin kayak kegiatan pertanian, terus ada perkembangan perdagangan. Misalnya kayak semakin maju pada masa Islam ini membawa banyak barang luar yang ke Indonesia. Terus ada dari kegiatan produksi juga, terus kegiatan konsumsi, terus kegiatan distribusi dan sistem pajak. Dari bidang sosial dan pendidikan, seperti yang tadi disampaikan oleh saudari Tita, benar sekali bahwa perubahan masyarakat masa Islam ini yaitu dalam bentuk pesantren atau musola. Masjid juga termasuk ya teman-teman. Nah, jadi pesantren ini seperti pesantren yang ada di Tebu Ireng menjadi pusat pendidikan Islam dan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Terus kalau musola ini adalah tempat pendidikan kecil dalam masyarakat. Selain digunakan untuk sholat, tempat ini juga digunakan untuk bergerak aktivitas sosial dan pendidikan. Oke. Dan untuk bidang terakhir yaitu perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. Ini ada 4 poin. Di antaranya contohnya itu bangunan bercorak Islam. Yang tadi disampaikan bahwa masjid itu kan kayak ada tulisan ini kan Arab dialnya. Nah terus makam juga kalau kita lihat di batu nisan itu kan kayak udah ada corak Islamnya kayak entah itu Bismillah atau Bismillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah terus ada dari segi seni pertunjukan, yaitu contohnya kita ambil wayang kulit itu kan masih digelar misalkan acara-acara pernikahan atau acara apa itu yang masih melestarikan dari seni pertunjukan wayang kulit. Nah terus seni ukirnya itu contohnya itu kayak kaligrafi seperti yang di masjid tadi tuh. Nah terus ada aksara dan seni sastra itu kayak huruf Arab yang dipakai dalam ukiran kaligrafi yang tadi. Oke, jadi Ibu di sini sudah menyiapkan nomor yang akan kalian kenakan di kepala. Oke, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa menggunakan per baris aja ya. Dari mulai kelompok sini kelompok 1
kelompok 2 dan kelompok 3. Mungkin karena kebanyakan baris belakang bisa pindah ke depan satu sini. Disuruh pindah apa? Yes. Pindah mau pindah dulu. Dua lah, dikit. Ini sama. Mau maju ibu. Ini kelompok 2. Ini. Takut banget, kok emang tadi ya? Kamu apa ini? Ini silahkan dibagikan ke teman-temannya ya. Nah, jadi kalian sudah mendapatkan nomor di kepala kalian. Nomor itu digunakan ketika ibu memilih nomor 2 atau memilih nomor 3. Kalian yang di kepalanya itu bernomor 2, maka akan menjadi perwakilan untuk mempresentasikan dari lembar kerja peserta didik yang akan ibu bagikan. Oke. Jadi di sini ibu sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kalian kerjakan berkelompok. Oke. Bisa dibuat melingkar. Melingkar ya. Oke. Nah, untuk itu makanya kalian ibu bentuk kelompok untuk apa? Untuk meringankan beban masing-masing. Ayo bekerja sama makanya agar soal menjadi lebih mudah. Mudah-mudahan. Aku 2. Unsur boleh minum. Aku 2, kamu apa? Aku nomor berapa sih? 3. Kayak misalkan 3 Gak ada sinyal. Bagaimana sudah perintah jangan akan meskipun budak batu bata. Apa dah? Ayo udah belum? Ibu beri waktu 5 menit ya. Setelah itu kita akan melakukan presentasi. Menara. Dulu Apa? Menara. Menara Eiffel. Satu menit waktu tersisa untuk menjawab ya anak-anak. Habis itu kita presentasi.
Nah, untuk nomor yang akan Ibu pilih Nomor Prabowo. dalam mempresentasikan Nomor Anies. nomor sang bintang. Oh, iya. Boleh, Ibu pilih nomor 2. Oh. Jadi mungkin teman-teman dari kelompoknya bisa mempresentasikan hasil dari Semuanya. menjawabnya. Iya. Jawab pertanyaan sudah diberikan oleh Ibu Guru. Cibi aja. Dengan gambar menara Kudus Kudus, pertanyaan pertama, apa saja unsur budaya Hindu Buddha yang masih tampak pada bangunan tersebut? Jelaskan bagaimana unsur tersebut tetap digunakan meskipun tidak dalam berubah menjadi tempat ibadah umat Islam. Untuk apa saja unsur budaya? Pertama, ada unsur penggunaan arca, terus ada relief, ada ornamen-ornamen yang mana relief bercorak Hindu Buddha pada bagian bangunannya. Meskipun fungsinya telah berubah menjadi tempat ibadah umat Islam, unsur-unsur tersebut tetap dipertahankan sebagai bentuk akulturasi budaya. Hal ini menunjukkan adanya toleransi dan pengakuan terhadap budaya lokal yang telah ada sebelumnya. Betul? Betul! Oke. Selanjutnya yang maju. Oke, saya jawab yang kedua ya. Itu bagaimana gambar Masjid Menara Kudus itu mencerminkan proses akulturasi budaya antar budaya lokal Hindu Buddha dengan budaya Islam. Nah, tujuan dari proses akulturasi tersebut dan penyebaran Islamnya adalah itu mempermudah penerimaan agama Islam oleh masyarakat setempat yang sebelumnya menganut agama Hindu Buddha. Seperti itu, Bu. Oke. Ya. Aduh, ini Oke, analisislah nomor 1. Apa saja unsur budaya Hindu Buddha yang masih tampak pada bangunan tersebut? Jelaskan bagaimana unsur tersebut tetap digunakan. Jawabannya itu unsur tersebut dapat dilihat dari bentuk menara seperti candi atau ukiran meskipun jadi masjid. Unsur ini dipertahankan sebagai simbol akulturasi budaya dan 3 atap bersusun pada menara Kudus disebut meru yang atap bertiga. Merupakan ciri Hindu Buddha pada bangunan suci seperti candi atau pura. Nomor 2, bagaimana gambar masjid Menara Kudus mencerminkan proses akulturasi budaya antara budaya lokal Hindu Buddha dengan budaya Islam dan apa tujuannya? Jawabannya, Masjid Menara Kudus memadukan arsitektur candi dengan fungsi masjid. Tujuannya agar Islam mudah diterima masyarakat Hindu Buddha saat itu. Jadi teman-teman semua udah hebat-hebat banget dalam bekerja sama menjawab soal serta mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu simpulkan bahwa materi yang telah kita sampaikan tadi, maksudnya Islam telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dari tadi geografis itu kan bahwa pertumbuhan penduduk, terus tumbuhnya kota-kota pesisir, terus dari tadi bidang ekonomi itu kayak pertanian, perdagangan internasional, terus dari bidang sosial yaitu perkembangan pesantren, musola,
Dan dari budaya ini tadi seperti seni ukir, kaligrafi. Oke, Ibu rasa sudah cukup dipahami dari apa yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak yang sudah aktif di pertemuan ini, dan terima kasih banyak untuk kita semua. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan yang kali ini Ibu sampaikan materi ini. Pekan depan kita akan memasuki materi pemetaan wilayah. Jadi nanti buat kelompok kita akan membuat denah atau peta Indonesia. Jadi nanti bawa peralatan seperti kertas karton, spidol, pensil warna atau lain sebagainya. Untuk kelompoknya Ibu serahkan ke ketua kelas, mohon dibagi ya nanti. Serahkan informasi kelompoknya ke Ibu. Ibu tunggu di ruangan. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.